Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi di videonya Bu Ina. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam usaha ekonomi. Nah, usaha ekonomi kali ini, apa itu yang disebut usaha ekonomi? Usaha ekonomi adalah usaha yang dilakukan oleh manusia sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Misalkan kita lapar, lalu kita mancing, mendapatkan ikan, dimasak, itu juga termasuk usaha ekonomi. Ini usaha ekonomi dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu usaha yang dikelola perorangan dan usaha yang dikelola secara kelompok. Adapun usaha yang dikelola secara perorangan dibagi menjadi 4 ya. Ada pertanian, perdagangan, industri kecil, dan usaha. Di pelajaran kemarin Bu Ina pernah meminta kalian untuk membuat ringkasan peta pikiran tentang usaha perorangan. Jadi kali ini Bu Ina tidak akan membahas tentang usaha perorangan. Kita langsung saja ke usaha yang dikelola secara berkelompok ya. Kelola secara berkelompok ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama firma, CV atau singkatannya Commandeer Vennootschap. Kalau bahasanya ini seperti bahasa Belanda, kalau di bahasa Indonesia kan namanya persekutuan komanditer. Lalu PT yaitu perseroan terbatas, BUMN Badan Usaha Milik Negara, perusahaan daerah atau disingkat Perusda, dan koperasi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang firma. Kalian bisa sambil menyimaknya di LKS tema 9 halaman 55. Perusahaan yang didirikan dua orang yang saling kenal dan hak ataupun resikonya sama. Misalkan, kamu sahabatan sama siapa, bikin perusahaan, setahun kemudian untungnya sama, kita bagi rata. Rugi pun bagi rata, seperti itu. CV, persekutuan komanditer, biasanya didirikan lebih dari dua orang. Dan ada yang disebut sekutu aktif, sekutu diam, atau sekutu pasif. Kenapa disebut sekutu aktif? Karena dia yang menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab. Sedangkan sekutu aktif mempercayakan kepada sekutu aktif, silahkan jalankan, tapi ingat kalau ada kerugian kamu tanggung sendiri, aku cuma tanam modal. Biasanya seperti itu. Nah, kalaupun ada keuntungan, biasanya yang lebih banyak untung adalah pihak pengelola, sekutu dia mendapatkan porsi yang lebih sedikit. PT itu modalnya berupa kertas berharga yang disebut saham. Contoh gampangnya, Bu Ina pengen bikin perusahaan PT produksi sepatu. Bu Ina pengen modal 50 juta, setiap modal itu Bu Ina cetak dalam kertas, misalnya satu kertas saham itu Bu Ina nilaikan 100.000, maka untuk 50 juta Bu Ina akan cetak 500 lembar, bener nggak ya? 500 lembar. Nah, Bu Ina bagikan, Bu Ina tawarkan ke semua orang, siapa yang mau membeli maka dia menjadi pemilik saham di perusahaan PT-nya yang kita bangun tersebut. Nah, untuk ini Bu Ina yang menjalankan itu disebut pengelola, sedangkan yang membeli kertas-kertas tadi disebut pemilik saham. Di akhir periode, misalkan setahun, maka pengelola bertanggung jawab memberikan laporan kepada pemilik saham atas usaha tersebut. Misalkan akhir tahun kita rapat kumpul-kumpul pemegang saham, namanya rapat anggota pemegang saham. Rapat anggota itu membahas, kita dapat berapa sih setahun ini, misalkan keuntungannya dari 50 juta yang kita kumpulkan tadi menjadi 70 juta, maka yang 20 juta ini kita rapatkan, habisnya untuk operasional berapa, labanya berapa. Laba itu kita bagi rata berdasarkan kertas-kertas yang mereka beli. Misalkan orang yang beli kertas 1 juta nggak akan sama orang yang beli kertas saham cuma 500.000. Nah, untungnya dibagi seperti itu merata persentase, dan pengelola biasanya juga mendapat
biaya sendiri atas pengelolaannya itu, kayak gaji lah. Nah, oke, lanjut kita ke perusahaan BUMN. Dari namanya jelas badan usaha milik negara. Negara mempunyai usaha tujuannya untuk mengolah sumber daya alam dan hasilnya digunakan untuk sebagian pengelolanya, sebagian untuk aset negara, sebagian untuk kesejahteraan masyarakat, entah itu berupa fasilitas umum ataupun tunjangan-tunjangan untuk rakyat lah apa begitu ya. Dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan umum dan perusahaan perseroan. Nah, perseroan ini maksudnya walaupun milik negara, dia berhak membagikan kertas saham untuk dibeli oleh rakyat biasa. Siapa yang ingin gabung ke BUMN silahkan beli kertas saham. Nah, itu biasanya disebut persero. Nanti di akhir tahun para pemegang saham juga bisa mendapatkan keuntungan laba dari BUMN ini. Lanjut pada perusahaan daerah. Nah, mirip sama seperti BUMN, hanya pemiliknya yaitu pemerintah daerah. Jadi skalanya cuma daerah nih. Misalkan kita di Kabupaten Magelang, maka yang mempunyai perusahaan itu adalah pemerintah Kabupaten Magelang. Misalkan kita di Kota Magelang, maka yang punya perusahaan adalah Kota Magelang. Dan hasilnya juga digunakan untuk kesejahteraan ataupun fasilitas yang ada di daerah tersebut. Oke, lanjut pada koperasi. Nah, ini lingkupnya lebih sederhana. Kita kumpul-kumpul punya organisasi, pengen nggak susah-susah cari barang, mereka bikin koperasi, barangnya dibeli oleh anggota sekelompok tersebut. Misalkan kayak di sekolah, anak-anak daripada pergi cari ATK keluar, kita bikin koperasi, anak-anak beli di situ, nggak perlu pergi jauh dan menguntungkan pihak sendiri. Itu namanya koperasi. Jadi prinsipnya lebih ke kekeluargaan, kebersamaan, dan saling membutuhkan. Oke, seperti itu saja penjelasan dari Bu Ina. Selanjutnya tugas kalian yaitu tuliskan masing-masing contoh dari usaha yang udah Bu Ina jelaskan seperti firma, CVPT, BUMN, Perusda, sama koperasi. Dan jangan lupa print atau gambar secara sederhana logo dari nama-nama yang sudah kalian tulis. Untuk apa? Agar Bu Ina tahu kalian membuka referensinya jelas, tidak mengarang, dan tahu bahwa perusahaan itu nyata ada di dunia nyata, tidak ngarang ya. Jadi kalaupun tidak ada logonya nggak apa-apa, asal Bu Ina tahu itu perusahaan sudah terkenal. Contohnya misalkan kamu tahu Perusda itu PDAM, nah kamu bisa print itu logonya PDAM. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Bu Ina. Apabila ada penjelasan Bu Ina yang salah di video, kalian bisa komentar, bisa kasih referensi di WA. Cukup sekian dan stay at home. Sukses buat kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.